Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mai Syahrani dari kelompok 2 Matematika kelas tinggi akan mensimulasikan tentang operasi hitung bilangan bulat. Kami beranggotakan saya Mai Syahrani sebagai yang mensimulasikan. Kalau anggota kedua Adelina Nasution dan Anissa Amelia Tanjung. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Baik. Alhamdulillah. Baiklah, hari ini ibu akan memulai pembelajaran kita matematika. Baik anak-anak ibu, sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, semoga dengan baca doa tersebut pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Sebelum mulai pembelajaran, ibu ada satu yel-yel, kalian ikutin ya. Tepuk semangat. Semangat. Yeah. Semoga dengan setelah kita melakukan yel-yel ini, kita semangat menjalani pembelajaran sampai selesai. Baiklah. Oke, anak-anak ibu, sebelum kita melakukan pembelajaran, ibu mau ngambil absen dulu ya. Fahira, Hadir, Bu. Mutia, Hadir, Bu. ya, berarti semuanya hadir ya, alhamdulillah. Semoga di masa pandemik ini kalian semua sehat dan bisa menjaga kesehatan. Mungkin untuk penggunaan facial kalian, kalau kalian merasa gelisah, lebih baik boleh dibuka facialnya. Ya, baiklah. Ibu sekarang mau memulai pembelajaran, yaitu tentang operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat, operasi hitung itu dalam bilangan bulat ada 4. Pertama ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, dan bilangan bulat itu kalian sudah tahu apa? Bilangan bulat itu sudah tahu belum? Belum. Oke, ibu akan jelaskan. Bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan nol, bilangan positif, dan bilangan negatif. Sudah tahu apa? Sudah. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan nol, bilangan positif, dan bilangan negatif. Contohnya, untuk contoh pada bilangan bulat adalah kita mulai dari bilangan negatif ya. Negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, negatif 3, negatif 2, dan negatif 1 merupakan bilangan negatif. Dan 0 adalah bilangan 0. Dan 1, 2, 3, 4 bilangan positif. Paham? Paham, Bu. Oke, pintar. Kita lihat di garis bilangan ini namanya garis bilangan ya. Garis bilangan. Nah, lihat dari garis bilangan, 0 adalah bilangan 0. Bilangan 0. Dan di sebelah kanan ibu, ini dinamakan bilangan positif. Dan di sebelah kiri ibu, ini bilangan apa, Nana? Negatif. Ya.
Negatif. Bilangan negatif. Dah. Jadi sekarang kita masuk ke operasi hitungnya ya. Yang pertama tadi ada penjumlahan. Penjumlahan, pengurangan, ada penjumlahan, pengurangan dan perkalian dan pembagian. Sekarang kita masuk dulu kepada penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan garis bilangan. Oke, untuk lebih pahamnya, anak ibu, ibu kasih contoh satu ya. Contoh, contohnya 5 ditambah 3 sama dengan. Kalian sudah tahu berapa 5 ditambah 3? Pasti udah tahu kan, 8 kan hasilnya? Ya. Iya. Untuk kita lihat di garis bilangan, caranya dari titik 0 kita melangkah ke kanan sebanyak 5 kali. Kemudian ditambah langkah 3 kali. Nah, dalam penjumlahan ini, kalau kita menggunakan garis bilangan, kita ibu ada rumus satu. Kalau dia positif, lihat di sini ya. Kalau positif, dia maju. Kalau dia negatif, dia akan mundur. Nah, coba lihat soal di sini. Positif 5 ditambah positif 3. Berarti jalan kita adalah dari 0 kemudian melangkah ke kanan atau maju sebanyak 5 Kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ditambah positif 3. Kalau positif 3 dia maju apa mundur? Maju. Dia maju. Maju berapa langkah? 3. 1, 2, 3. Sekarang keberadaannya di titik 8. Nah, berarti 5 ditambah 3 adalah 8. Oke, sudah paham yang ini kan? Sudah. Kita kasih satu contoh lagi. 6 ditambah negatif 3. Ada yang tahu? Bagaimana saya kira kalau tahu? Positif 6 berarti kita mulai dari Saya Oke, ini positif 6. Positif 6 berarti kita melangkah kemana? Ke kanan, ya, maju 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu ditambah negatif 3. Kalau dia negatif, maju apa mundur? Mundur. Kita mundur dari titik 6 ke belakang. Kalau mundur kan ke belakang, jadi dari 6, 1, 2, 3. Sekarang titik terakhirnya ada di 3. Jadi 6 ditambah negatif 3 berapa hasilnya? 3. Ya, 3. Kalian sudah paham? Sudah. Satu contoh lagi. Contoh selanjutnya pada pengurangan. Soal pengurangan. Pengurangan negatif 5 dikurang negatif 2 sama dengan. Nah, negatif 5 kita lihat pada garis bilangan. Kalau dia negatif, kita maju ke mundur. Ya, mundur berapa langkah? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita telah berada di titik negatif 5. Kalau dia negatif, bertemu negatif, itu hasilnya positif. Ibu akan kasihkan catatan buat kalian. Apabila negatif bertemu negatif, maka hasilnya positif. Dan apabila positif bertemu negatif, hasilnya negatif. Oke, Nana Ibu, setelah memberikan contoh ini,
Ibu akan coba kepada kalian siapa yang bisa menjawab soal Ibu. Nanti akan Ibu suruh ke depan ya. Ya, Bu. Ibu kasih soal nomor 1. Siapa yang bisa? Negatif 3 ditambah 8. Yang bisa ya maju ke depan. Gak usah takut, nanti kalau salah ya bisa Ibu tinggalin. Yuk, Fahira. Coba Fahira hitung dari mana? Negatif 3 kita maju apa mundur? Mundur. Ya, mundur. Hitung ya, 1, 2, 3. Sudah berada di negatif 3. Kemudian ditambah 8. Maju apa mundur? Maju. Iya, ditambah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya. Jadi berada di titik berapa? 5. Negatif 3 ditambah 8, jawabannya 5. 5. Ya. Pintar, Fahira. Dia mau mencoba juga? Enggak, oke, enggak apa-apa. Baik, anak-anak, selanjutnya kita lanjutkan kepada operasi hitung yang ketiga. Tadi ada penjumlahan dan pengurangan. Kalian sudah paham kan? Udah. Iya, pintar. Selanjutnya kita masuk ke 2, perkalian dan pembagian. Nah, untuk perkalian dan pembagian, Ibu ada sifat-sifatnya seperti apabila. Ini yang pertama perkalian ya, perhatikan. A dikali B, jawabannya adalah AB. Ya, nah A dikali B sama dengan AB. Pada perkalian ini, apabila bilangannya positif, ini kan A-nya positif, B-nya juga positif. A positif dikali positif, jawabannya bakalan AB. positif. AB. Iya, benar. Selanjutnya ada perkalian A dikali negatif B sama dengan, jawabannya adalah negatif AB. Kenapa negatif AB? Negatif AB apabila positif A dikali negatif B, maka hasilnya adalah negatif AB. Apabila bilangan positif bertemu dengan bilangan negatif, jawabannya bakalan negatif. Selanjutnya ada negatif A dikali negatif B sama dengan, dia sama-sama negatif. Negatif A dikali negatif B, hasilnya bakal menjadi AB. Kenapa? Karena apabila negatif dikalikan negatif, maka hasilnya akan menjadi positif. Paham, anak-anak? Paham, Bu. Ya, baik. Baiklah, Ibu akan tuliskan saja supaya kalian ingat untuk lambang-lambangnya. Apabila positif dikali positif, apa jawabannya tadi? Negatif. Oh, salah. Positif dikali positif, kalinya positif. Maka hasilnya positif. Selanjutnya, positif dikali negatif, hasilnya apa? Negatif. Ya, negatif. Dan negatif dikali negatif, negatif dikali negatif, hasilnya positif. Ya. Kalian harus lebih fokus lagi ya. Nanti nggak paham loh. Kita masuk kepada contoh 5 dikali 4 sama dengan, ada yang tahu jawabannya? Tahu. Berapa, Kak Ira? 20. Ya, 20. Jawabannya 20 karena dia positif sama positif, maka hasilnya akan positif. Ibu kasih contoh untuk A dikali negatif B. 3 dikali negatif 7
sama dengan berapa anak-anak? 3 dikali negatif 7. Ada yang tahu? Tidak tahu, masa iya nggak tahu? 3 dikali negatif 7 hasilnya adalah negatif 21. Negatif 21. Ini dia positif dikali negatif, maka hasilnya akan negatif. Jadi 3 dikali negatif 7, negatif 21. Ya. Selanjutnya soal untuk negatif dikali negatif. Negatif 2 dikali negatif 5 sama dengan berapa? Negatif 2 dikali negatif 5 hasilnya negatif 10. salah. Negatif dikali negatif maka hasilnya akan menjadi positif. Ya. Negatif 2 dikali negatif 5 hasilnya adalah 10 tanpa positif. Coba lihat ke sini lagi. Dia kan negatif. Dikali negatif maka hasilnya akan positif tanpa negatif. Oke. Mungkin satu lagi pembagian. Ibu akan kasih satu pembagian saja. Soalnya caranya akan sama dengan perkalian. Untuk satu soal pembagian 20 dibagi negatif 4. 20 dibagi negatif 4. 20 berarti dia positif kan? Positif 20 dibagi negatif 4. Ada yang tahu berapa? Mumut, Mutia berapa hasilnya 20 dibagi negatif 4? Ya berapa kira? Negatif 5. Iya, benar sekali. Ya, berarti kalian sudah paham ya? Sudah. Apa tadi positif dikali positif maka hasilnya Negatif. positif. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Iya. Baiklah, Nana Ibu. Anak-anak, sekian dari perkalian dan penjumlahan yang Ibu jelaskan tadi. Untuk lebih pahamnya, kalian silahkan tulis di buku masing-masing. Ya? Baiklah. Ya, Bu. Ibu tunggu ya. Beberapa 5 menit saja. Nanti sudah selesai dikumpulkan ke depan. Apa kalian benar-benar menyelesaikannya apa tidak? Ya, Bu. Baik anak-anak, sudah 5 menit. Apakah sudah selesai mencatatnya? Sudah. Ayo bawa ke sini biar Ibu periksa dulu. Ini, Bu. Ya. Tulisannya lumayan rapi. Ini Ibu kasih. Kalian mau nilai? Mau. Fahira kurang rapi ya. Ibu kasih nilai 5 aja dah. Dah. Silakan duduk lagi. Baiklah, anak-anak Ibu. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah untuk penjumlahan dan pengurangan. Apabila dia negatif, kita akan maju, dan apabila negatif, dia akan mundur. Ya. Dan untuk perkalian dan pembagian, apabila positif bertemu atau positif dikali positif, maka hasilnya akan positif. Dan apabila positif dikali negatif, maka hasilnya akan negatif. Dan apabila negatif dikali dengan negatif, maka hasilnya akan menjadi positif. Karena apabila positif bertemu positif atau negatif dengan negatif, dia akan sama. Jadi hasilnya tetap positif. Baiklah, Nana Ibu, sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita baca doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah khairul ustazah. Baiklah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang anak-anak Ibu boleh istirahat atau mau pulang nggak apa-apa. Terima kasih.